dan ayana desa Timbang eta nyata sejak ayana Bapak Romo Mangunkusumo itu mulai itu mung tahun namanya bintu apal persis kan gitunya. Mungkin berjalan sehingga mungkin Romo Mangunkusumo meninggal dunia mungkin gitunya, sehingga penduduk sudah bertambah mungkin dari 10 mungkin jadi 20, mungkin jadi 100, mungkin terus bertambah mungkin sampai berapa ratus, mungkin berapa ribu lah waktu dulu kan gitu. Sehingga di sana mungkin di waktu harita ya mungkin berjalan pemerintahan, roda pemerintahan sakomode santosna merdeka kan gitunya, sok sanos waktu harita dijajah kan gitunya, masih situasi penjajahan. Mungkin menamina desa mah mungkin tos araya kan gitunya. Sehingga mungkin aturan-aturan atau pemilihan penentuan kepala desa mungkin aya aturanana gitu, sok sanos di periode ke periode benten-benten menawi kan gitunya. Yaitu anu melalui istilah nama secara administrasi teratur, yaitu yang pertama nyata Bapakku Haji Said anjeunna janten kepala desa di tahun 1825 dugi ka tahun 1870 genep, berarti 50 hiji tahunnya. 50 hiji tahun pemain mah sabaraha periode kan gitunya. Nah, itu kusabab ya tatanan peraturan mungkin kapungkur mah cak paribasa saumur hidup oge mungkin tiasa-tiasa bae gitunya. Karena terbatas usia penginten. Terus kedua nyata Pakku Haji Iman gitunya. Tahun 1876 dugi ka 1814. Terus anu katilu nyata Kertas Sujatma tahun 1914 dugi ka tahun 1822 15 sakadakan gitunya. Terus anu ka opat Kertanata langkung sakedap ya mah 1822 dugi ka 1825 berarti mungkin tahun kan gitunya. Terus anu kalima nyata Bapak Sastra Dijaya di tahun 25 1925 dugi ka 1949 rada lami ieu mah tah berarti 24 tahun upami ayeuna seberapa periode berarti 4 periode nya gitu. Teraskeun ku Bapak Haji Basuni teh mungkin kapayuna berarti gaduh putra janten kepala desa di oge gitunya. Haji Basuni tahun 1950 dugi 1950 genep berarti mung genep tahun gitu. Diteraskeun deui ku Bapak Sastra Atmaja tahun 1956 dugi ka 1961. Teraskeun ku Bapakku Parto Sucipto anu ka 8 nyata tahun 1961 dugi 1970 9 tahun. Teraskeun deui nu ka 8 nyata Bapakku Hasan Syukur tahun 1971 dugi ka tahun 1978. Santosna eta tadina zaman Pak Kepala Desa waktu harita nyata Bapakku Haji Hasan Syukur ngawitan jalan kepala desa tahun 1971 sampai 1978 di Nararaga eta teh pemecahan atanapi pemekaran desa Timbang lagi pemukiman tos nambah besar sehingga penduduk pun udah bertambah banyak kan gitu ya, sehingga ada usulan dari masyarakat khususnya Bapak Kampung Bungut dan Cikopeng itu minta dipekarkan desa. Maka pada zaman Pakku Hasan Syukur tersebut dipekarkanlah desa Timbang itu menjadi desa Babakan Jati, yaitu di tahun kurang lebih tahun 1977 lah kurang lebih itu. Kalau desa Timbang berarti sudah
sampai sekarang itu sudah 13 nama atau orang memimpin desa Timbang. Paling terakhir saya sendiri, nama Ali, periode 2019 sampai 2025. Ya mudah-mudahan saya bisa melaksanakan amanah lahiriahnya dari masyarakat dan pemerintah, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk yang lainnya yang ke-10 yaitu Bapak Haji Obing Asy'ari RA, itu 2 periode, selama itu kurang lebih satu periodenya 9 tahun, berarti kurang lebih 18 tahun. Kiai Haji Obing Asy'ari yaitu turunan dari Pondok Pesantren Asobariah Kudus, yaitu dari cucunya sebagai cucunya Kiai Haji Sobari. Yang konon katanya menurut cerita atau sejarah bahwa Kiai Haji Sobari itu adalah yang paling pertama adanya pondok pesantren di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Kuningan. Kalau secara lebih luasnya yaitu Provinsi Jawa Barat, menurut sejarah kan. Yang mana dilanjutkan setelah Abah Haji Obing Asy'ari selesai, diteruskan oleh keponakannya yaitu Ustadz Saifuddin BA tahun 1998 sampai tahun 2005. Untuk simbol desa, ngagaduhan simbol desa gitu sih Pak. Nah, upami simbol desa Timbang teh nyata ku timbang nya. Alat ukur nyata timbangan ieu biasana ngangge alat ukur timbangan ieu teh kumaha hasil pertimbangan, hasil penentuan anu istilahna mah hasil naon sih pomi para kiai maksud masnya pomi sebatas nampaskeun manggal masih hilal kan gitunya. Jadi mungkin sembarangan padu nuduh bae kan gitunya. Ayeuna secara logika ayeuna dikuat-kuat oge kan ngelepaskeun anak panah kan gitunya. Ayeuna jarak di desa Timbangan ayeuna bari desa Timbang ka Bunut aya sabaraha kilo kan teu mungkin kan gitunya. Jadi ku pertimbangan eta ku ngalepasna anak panah atau anak pinjam paling eta kan mungkin kan upami teu di sarangan hasil amin teh munajat lah kalau para ulama maya munajat ka Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin dibarengan dengan ilmu beliau yang namanya ilmu kedijayaan mungkin ya. Sekarang berkawis masalah letak geografis Pak. Nah, luas wilayah desa Timbang ini teh upami luas desa Timbang, wilayah desa Timbang setelah dipekarkan gitu ya. Tadi dipekarkan desa Timbang berarti tahun 1977. Dipekarkan sehingga menjadi desa pemekarannya desa Babakan Jati. Sehingga ini otomatis kan wilayahnya mengurangi kan gitu ya, mengecil kan gitu karena diambil dengan desa Babakan Jati atau desa pemekaran. Kalau dulu mah asalnya kurang lebih 400 berapa ya, 400-an 396 kalau nggak salah hektar. Nah sekarang karena dipecah atau dipekarkan, maka desa Timbang ini hanya luasnya 206,460 hektar luas wilayah desa Timbang gitu ya, yang terdiri dari lahan pemukiman, lahan darat dan lahan persawahan. Kami perkawis masalah jumlah penduduk Pak. Jumlah penduduk desa Timbang saat ayeuna
Mohon. Gitu. Secara administrasi yang sudah terdaftar melalui administrasi desa, juga menurut administrasi kependudukan atau dari dinas Disdukcapil, yaitu jumlah penduduk desa Timbang itu berarti 5.478 jumlahnya, 5.478, terdiri dari laki-laki 2.807, perempuannya 2.671. Itu kalau yang disebut banci atau secara agama Wan Dumang nggak ada Timbang malam dulu lah, normal semua kan gitu. Normal. Anu mana jumlah tersebut tadi terdiri dari 1.547 kepala keluarga. Kepala keluarga. Jadi memang desa Timbang sekarang paling banyak jumlah kepala keluarga, juga paling banyak jumlah penduduknya di antara desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Ciganamekar. Yang mana Kecamatan Ciganamekar pun baru dipekarkan, asalnya kan Kecamatan Cilimus. Di tahun 2003 itu Kecamatan Cilimus itu dipekarkan menjadi Kecamatan Ciganamekar yang terdiri dari 11 desa. Cilimus itu dulunya 24 desa, dipekarkan kecamatannya menjadi 2 kecamatan, yaitu Cilimus dan induknya dan pemekarnya adalah Kecamatan Ciganamekar. Yang cukup aneh karena menurut pengalaman saya yang saya tahu bahwa yang namanya Kecamatan Ciganamekar itu tidak ada desanya. Mungkin seluruh Indonesia itu tidak ada yang namanya nama kecamatan, tidak ada desanya, hanya Ciganamekar. Salah satu kecamatan. Jadi kalau yang lain mah kan contoh seperti Cilimus ada desa Cilimus, Mandirancan ada desa Mandirancannya, Kecamatan Pasawahan ada nama desa Pasawahan. Itu juga yang lainnya kan gitu. Kalau Ciganamekar itu memang unik ya, nggak perlu disejarahkan karena itu menurut saya kurang etis lah. Karena ada saling mempertahankan kan gitu. Nah, untuk pamisah lajengna eta tina perkawis perekonomian kumaha Pak? Mayoritas perekonomian di desa Timbang itu di antawisna paling dominan paling sering eta pertanian. Sebab ngagaduhan lahan persawahan ya kurang lebih 110 hektar kan gitu di desa Timbang. Jadi masyarakatnya lolobana tani kan gitu nya, aya anu petani oge aya anu buruh tani. Cuman ya alhamdulillah ku zaman kiwari mah bahkan buruh tani oge desa Timbang teh kurang kan gitu nya. Sehingga para petani anu ngagagaduhan lahan teh nyata nyandak tanagina di luar gitu. Kembali ya anu namina zaman kan gitu nya, zaman berubah berkembang kan gitu. Komo barudak ngorai nama kariangeun ngaran bebelokan jadi buruh tani, jadi petani kariangeun kan gitu nya. Eta jadi lahan biasana secara logika biasana seueur buruh tani ya kumaha lahanna seueur gitu. Eta mayoritas perekonomian. Oke, di samping itu ya aya anu pedagang, oke aya anu namina cenah janten ASN atau nanti disebut pegawai negeri, pegawai negeri nu di dinas kesehatan, aya anu dinas pendidikan, oke aya anu di dinas pemerintahan dan gitu macam-macam. Ya alhamdulillah dengan perkembangan cukup pesat di desa Timbang, masyarakat desa Timbang dengan adanya pemerintahan sekarang, yaitu alhamdulillah masyarakat desa Timbang itu masyarakatnya sekarang sudah banyak sarjana ya. Cuman acan aya istilah nama perhimpunan para sarjana apa itu S1, S2 dan S3 juga sebon-bon gitu ya. Acan istilah nama mengungkapkan satu apresiasi yang cukup menjulang tinggi belum ada. Mudah-mudahan ke depan para sarjana bisa menciptakan atau memberikan apresiasinya kan gitu.
terhadap masyarakat desa Timbang sendiri kan gitu. Mudah-mudahan kan itu diantawisnya perekonomian di masyarakat di desa Timbang. Jangan pami desa Timbang teh tina nu ayeuna nya aya sabaraha dusun Pak? Sadayana berarti. Oh, desa Timbang saat ayeuna terdiri di 4 dusun. 4 dusun. Dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4. Oh. Terdiri dari 21 RT. 21 RT. Iya Pak, tadi terkait masalah perekonomian Pak, notabene-nya kan kebanyakan petani, mohon Pak, ada salah satu makanan atau khas yang menjadi ciri khas dari desa Timbang itu sih Pak. Oh, salah sawiosna di sekitar tahun 2010 itu kalau resan waktu hari Pak Ekban akan pakai bagian kaur ya, kasih sekarang kasih berarti kasih ekonomi dan bangunan itu yang namanya Pak Agus Salim. Pada waktu itu dia punya keistimewaan kreatif lah itu, sehingga beliau bisa mendirikan pabrik kecil-kecilan atau yang disebutnya mikro usaha kan, usaha mikro yang disebut industri home, yaitu mengelola hasil pertanian masyarakat desa Timbang sendiri, yaitu ubi jalar pada waktu itu dan jahe. Cuman jahe mah ya kebetulan yang namanya petani di desa Timbang tidak banyak yang tanam jahe, cuman iseng-isengan doang atau palawija lah gitu. Yang kebiasaan petani atau di desa Timbang itu hanya ubi jalar dan padi. Ya, Pak Ekbang sendiri pada waktu itu mengambil inisiatif yaitu untuk bisa mengolah, jangan hanya istilahnya bisa tanam terus panen terus jual gitu ya, tapi harus bisa mengolah hasil karya para petani di desa Timbang sendiri. Itu pada waktu itu disebutnya bolen ungu, bolen ungu diproduksi jantan dodol, jantan kiriti, jantan naon deui lah gitu ku Pak Kesana Pak Evan. Cuman tidak lama karena usahanya agak cukup lancar, cukup bagus, sehingga beliau mengundurkan diri dari pemerintahan desa Timbang atau dari perangkat desanya. Itu ciri khas. Di samping itu mungkin ada lah ciri khas desa Timbang itu, yaitu kerupuk. Dari mulai kerupuk bapuk, ada kerupuk kemplang kan, jadi sekarang masih ada kan kerupuk kemplang. Terus Haji ya alhamdulillah udah diakui oleh Indah kan gitu. Pak Agus sendiri diakui oleh Indah. Terus dulu mah kerupuk bapuk ya dari tepung tapioka, cuman ya karena mungkin musim-musiman sehingga pada bangkrut, tinggal berapa orang aja mungkin masih ada di kebun kaung, masih ada untuk pedagang atau pengolah kerupuk, pembuat kerupuk. Menawi cekap di abdi Pak, pilih aya anu bade disampaikan, mangga Kak. Nah tuh apuntenna menawi di abdi pertami ngatur pununten karena silaturahmina kasampinganana di desa Dayana, warga Simpuring, warga masyarakat desa Timbang. Insya Allah Simpuring ada terus mengenal kan gitunya, adapun punya yang wilayah pada rumah ngeliung sakedik kirang pas dan mungkin malum lah gitunya, tapi insya Allah lah tepang gitu kenal. Tentunya aku mohon karena silaturahmina ya mudah-mudahan ya dinaturkan Allah Subhanahu wa taala
pasalajen mah tuh naon ayeuna istilahna para adik-adik sadayana nuju istilahna mengaguar cerita lebih jauh sejarah kan gitunya, sejarah Desa Timbang atuh. Ya mudah-mudahan adik-adik sadaya kanggo pengguaran hal ieu ya mudah-mudahan kenging gitunya, kenging prowi atau pencerita sejarah Desa Timbang anu tepat. Oke, sadulur sadayana cerita Tanah Sunda, itulah tadi perbincangan kami dengan Bapak Kepala Desa mengenai tentang asal usul Desa Timbang dan sistem kepemerintahan Desa Timbang. Kami dari tim Carita Tanah Sunda dan narasumber mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan bagi sadulur Carita Tanah Sunda semuanya, apabila ingin memberi kritik dan saran, silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.